wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat dan Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum itu Ibu ingin tahu nih, hari ini kalian ada yang gak masuk atau tidak? Mana absennya? Coba Ibu lihat. Ya, semua masuk ya, bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita melakukan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran hari ini diberikan berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi hari ini Ibu akan mengajari kalian materi pelajaran mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Baiklah, di sini sudah dipaparkan PowerPoint mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, langsung saja kita lanjut. Nah, di sini sudah dipaparkan ya mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian bisa lihat dan bisa kalian baca sendiri tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa kita capai. Selanjutnya mengenai apa saja materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu mengenai sejarah perkembangan akuntansi, yang kedua mengenai pengertian akuntansi, yang ketiga mengenai manfaat akuntansi, dan yang keempat mengenai siapa saja sih pemakai informasi akuntansi. Nah, jadi kita langsung masuk ke sejarah perkembangan akuntansi. Jadi perkembangan akuntansi dibagi menjadi 3 periode. Nah, yang pertama pada tahun 4000 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Nah, pada periode ini akuntansi masih merupakan pencatatan yang sangat sederhana, mencatat apa yang sedang terjadi dalam bisnis saat itu. Iya, tentu saja ya. Jadi pada periode ini masih dalam proses pencatatan, jadi belum ada perkembangan lebih lanjut. Nah, yang kedua, tahun 1300 sampai 1850 Masehi. Dikatakan bahwa pada periode ini pengembangan dari periode sebelumnya, di mana lahirnya lah double entry bookkeeping. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak dari kalian nih? Apa itu double entry bookkeeping? Iya, belum tahu ya, karena ini masih asing buat kalian. Jadi Ibu akan memberitahukannya bahwa double entry bookkeeping itu adalah pembukuan berpasangan atau pembukuan ganda yang biasanya kita ketahui dengan sistem debit kredit, di mana ada dua sisi yang berlawanan, yaitu sisi debit dan juga sisi kredit. Nah, kita lanjut. Periode ketiga tahun 1850 Masehi sampai sekarang. Nah, dikatakan bahwa perkembangan pemikiran akuntansi periode ini tidak hanya mengenai debit kredit, tetapi sudah menyentuh kehidupan dalam masyarakat. Iya, betul sekali ya, bahwa pada periode sekarang ini akuntansi sudah sangat berkembang. Bukan hanya saja dipakai oleh pekerja, tetapi juga bisa kita pakai di ekonomi keluarga, di kehidupan sehari-hari. Nah, langsung masuk ke pengertian akuntansi. Di buku kalian sudah banyak ya pengertian akuntansi menurut para ahlinya. Dan di sini Ibu memaparkan pengertian akuntansi menurut American Accounting Association. Jadi dikatakan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa akuntansi itu memuat 3 proses, yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang tujuannya itu untuk mengambil keputusan yang jelas dan tegas. Selanjutnya ini materi mengenai manfaat akuntansi. Jadi yang pertama itu sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Iya, jadi maksudnya itu misalnya nih kalian punya transaksi keuangan, lalu tidak melakukan pencatatan akuntansi. Nah, kalian tidak tahu kemana pergi uangnya. Jadi misalnya kalian itu baru dapat uang dari orang tua, tahu-tahu sudah habis. Nah, makanya itu akuntansi atau proses pencatatan akuntansi ini sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu sebagai bahan evaluasi keuangan. Apa maksudnya itu? Jadi dengan pencatatan akuntansi, kita bisa tahu apa yang harus dilakukan di masa depan. Contohnya,
dengan akuntansi, kalian mungkin sadar kalau uang yang kalian miliki itu menipis karena sering kalian pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari kalian. Jadi bisa kita pakai ya sebagai bahan evaluasi keuangan. Nah, yang ketiga itu sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi maksudnya itu ada masanya kalian punya masalah sama orang lain, masalah uang nih. Jadi misalnya masalah hutang sama orang lain atau hal yang lainnya. Nah, dengan adanya pencatatan akuntansi ini kalian bisa mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak berapa harga utang yang kita miliki itu. Jadi bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, yang keempat itu membantu pencatatan ekonomi keluarga. Ya, tentu saja ya, setelah kalian dewasa atau sudah menikah, pencatatan akuntansi ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika sudah berumah tangga, banyak keperluan yang harus diperhitungkan. Harus membayar listrik, harus membayar air, jadi banyak sekali kegunaan dari pencatatan akuntansi ini. Nah, selanjutnya ini materi mengenai pemakai informasi akuntansi. Ya, maaf. Jadi, pemakai informasi akuntansi ini yang pertama itu pihak internal. Nah, jadi siapa saja pihak internal ini? Jadi pihak internal ini pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan dalam pengambilan keputusan pimpinan. Nah, misalnya manajer dan direktur beserta jajaran manajemennya. Nah, yang kedua itu pihak eksternal. Nah, jadi pihak eksternal ini yang berasal dari luar perusahaan, misalnya kreditur, investor, pemerintah, dan lain sebagainya. Baiklah, sudah semua materi pelajaran hari ini Ibu jelaskan. Tadi yang pertama ada materi sejarah perkembangan akuntansi, pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, dan pemakai informasi akuntansi. Nah, dari semua materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Iya, belum ada ya, mungkin karena ini materinya masih mudah ya, karena belum masuk ke akuntansinya. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu ingin dengar pendapat kalian nih, kesimpulan dari materi kita hari ini. Ada yang ingin mencoba memberitahukan pendapat mengenai kesimpulan kita hari ini? Kalau ada, acukan tangan. Iya, silakan. Siapa namanya? Iya, Bayu. Bayu, silakan. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Iya, bahwa kesimpulan kita hari ini itu seperti yang dikatakan oleh Bayu tadi, bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pengguna yang membutuhkannya. Seperti pihak yang sudah kita ketahui tadi, ada yang pihak internal dan juga pihak eksternal. Nah, akuntansi ini juga bermanfaat untuk pekerja maupun ekonomi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja ya pelajaran kita hari ini. Tidak terasa waktu sudah berjalan begitu cepat ya. Nah, jangan lupa lagi baca bukunya di rumah, pelajari lagi untuk materi kita selanjutnya. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Jangan malas untuk belajar karena belajar itu sangat dibutuhkan ya untuk pengetahuan kita, untuk kehidupan kita di masa depan nanti. Baiklah, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.